Aku akan memijat pundakmu. Tuan, saya akan memijat kakimu. Siapa kamu? Kami adalah pembantumu. Langit dan bumi. Saya Zhang Lanruo. Saya menguasai ilmu pengobatan dan pandai memasak. Jika Tuan memilihku, pasti akan hidup dengan nyaman. Wangi sekali. Aku Li Yuqi. Kemampuanku dalam bela diri sangat tinggi. Jika Tuan memilihku, Tuan tidak akan pernah terluka lagi. Luar biasa. Saya Xia Waning. Saya ahli dalam manajemen investasi. Tuan yang memilih saya pasti akan menjadi sangat kaya dan mulia. Qin Yi. Pelaku pembunuhan ayahmu sudah ditemukan. Dewa, aku leluhurmu. Kakek-kakek ini kok suka sekali memaki. Aku kirim mereka untuk membantumu menemukan pemimpin distrik itu. Kau tak akan mampu mengalahkan mereka. Jiwa naga ini dapat membantumu membangkitkan garis keturunan naga surgawi. Segeralah balas dendam. Baiklah. Bos memerintahkan untuk membunuh dia. Berbaringlah kembali. Tuan. Benar ada mereka bertiga, hubungi mereka untukku. Baik Tuan, saya akan melakukannya. Terlalu berdarah ini. Tuan. Tuan Qin telah meninggal. Maka grup Qin selanjutnya, harus Anda yang mendukungku. Saya harus benar-benar memberi Anda tambahan pelajaran. Tambahan pelajaran apa? Ibu saya. Pelajaran seperti ini perlu sering diulang. Ya ampun, ibu saya. Tuan, apakah Anda suka pakaian ini? Suka sih suka. Tapi les tambahan, tidak perlu berpakaian seperti ini kan? Tentu saja perlu. Tuan. Ada apa? Tuan. Kenapa hidungmu berdarah? Lanruo, cepat periksa nadi Tuan. Tuan, kau gelisah sekali. Sepertinya kau akan kehilangan kendali. Lagi apa? Mengobati luka. Tuan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sakit. Itu Dragon Soul yang membantumu memperbaiki luka. Sabarlah sedikit. Aku sangat kedinginan. Memang harusnya dingin. Aku sedang membantumu menghangatkan badan. Aku sangat kedinginan. Jangan bergerak-gerak. Aku kedinginan. Aku akan menghangatkanmu. Dingin sekali. Aku sangat kedinginan. Latihan apa ini yang kalian lakukan? Tuan, ini hanya pemanasan. Untuk membantu meregangkan otot-otot Tuan. Tuan. Tuan, mengapa Tuan malas? Bangun, kaki. Kalian berdua keluarlah. Aku harus mengobati luka Tuan. Ini. Tuan, izinkan saya memandikan Anda. Mandi. Baik. Aku tunggu ya, cepat. Ibu. Jangan khawatir, Tuan. Ibu saya diculik oleh Wang Hao. Apa? Ada yang berani menculik ibu Tuan. Mari kita cari dia dan tuntut pertanggungjawabannya. Ayo, ayo.
Satu hari ini saya mewakili Tuan Qin untuk meminta maaf kepada kalian semua. Meminta maaf untuk apa? Mungkin kalian belum tahu penyebab kematian Tuan Qin. Nyonya muda, silakan ceritakan kepada mereka. Perbuatan mertua saya, ini benar-benar keterlaluan. Aku tidak bisa mengatakannya. Lebih baik kau yang mengatakannya, Tuan Qin. Secara sewenang-wenang menggunakan dana perusahaan untuk berinvestasi di perusahaan internet Feilong. Akibatnya semuanya hilang. Dia, untuk menghindari hukuman hukum, akhirnya memilih untuk bunuh diri. Wang Hao, kau mengarang cerita. Bukankah ini anak bodoh keluarga Qin? Pergi kau. Wang Hao. Siapapun yang berani tidak hormat kepada bosku, akan dibunuh tanpa ampun. Serahkan nyawamu, Qin Yi. Hari ini adalah rapat para petinggi perusahaan. Kau tidak ingin membuat masalah, kan? Lepaskan dia. Jangan percaya omong kosong Wang Hao. Ayahku orangnya jujur. Tidak mungkin ia menggelapkan uang perusahaan. Kalian percaya padaku? Atau percaya pada orang bodoh di depan kalian ini? Hadirin sekalian, Tuan Qin muda sekarang sudah sepenuhnya pulih. Kita tidak bisa hanya mendengarkan kesaksian Tuan Wang saja. Tuan Wang benar. Tuan Qin memang menggelapkan aset perusahaan. Sampai habis tak bersisa. Jika bukan Tuan Wang yang menutupi lubang ini, mungkin grup ini sudah bangkrut. Jangan bicara omong kosong. Kau dan Wang Hao sekelompok. Kau menghancurkan keluargaku. Kau benar-benar bercanda. Tuan Wang dan keluarga Qin kita sudah bersahabat sejak generasi lalu. Bagaimana mungkin aku akan menyakiti kalian? Wang Hao, kau bilang Direktur Qin menggelapkan aset perusahaan. Apa kau punya bukti? Song Tiancheng. Tunjukkan pada mereka. Saya kepala bagian keuangan grup. Yang saya pegang ini adalah bukti Direktur Qin menggelapkan aset. Bisakah kau menunjukkannya padaku? Buku rekening ini bermasalah. Bermasalah. Secepat ini sudah melihat masalahnya. Ini mudah bagiku. Wang Hao mengatakan dia memiliki bukti. Ayahmu menggelapkan aset perusahaan. Dia tidak berani mengada-ada. Dia pasti punya buku catatan yang detail. Bukankah ini Tuan Song? Anda baru saja bertemu pagi ini. Anda sudah lupa pada saya. Ingat. Jijik. Wanginya harum. Saya ahli manajemen investasi. Pertanyaan seperti ini mudah bagiku. Buku catatan ini ada masalahnya. Ayahku selalu bertindak hati-hati. Beliau selalu berinvestasi di sektor ekonomi real. Tidak pernah berinvestasi di industri baru. Kali ini ia menggelapkan uang perusahaan untuk berinvestasi di Fly Dragon Internet. Ini pasti ada yang aneh. Aku curiga buku rekening perusahaan sudah dimanipulasi. Tuan Qin, jangan menuduhku tanpa bukti. Bagaimana mungkin aku memanipulasi buku rekening? Tadi aku hanya mengatakan aku curiga. Aku tidak menuduh siapapun secara spesifik. Kenapa kau merasa dituduh? Apakah aku menyebut namamu? Lihat semua orang. Di dokumen ini ada sidik jari Tuan Qin. Sidik jari mana mungkin dipalsukan? Dokumen ini ditandatangani tanggal 5 Juni. Besoknya, tanggal 6 Juni. Harga saham perusahaan anjlok. Tuan Qin tidak tahan lagi. Tentu saja dia bunuh diri dengan racun. Kau mengada-ada. Aku tidak mengada-ada. Ayahku sama sekali tidak meninggal pada tanggal 6 Juni. Beliau meninggal pada tanggal 4 Juni. Lalu, pembunuhnya menggunakan sidik jari ayahku. Qin Yi, kau mengarang cerita. Apa buktinya kau mengatakan hal itu? Tadi malam. Dia sama sekali tidak meninggal karena keracunan, tapi dibunuh dengan jurus telapak tangan. Omong kosong. Jika Tuan Qi benar-benar dibunuh, tapi di tubuhnya, mengapa tidak ada satupun bekas luka? Karena dia terkena telapak tangan hitam.
Telapak tangan hitam. Orang yang terkena telapak tangan hitam. Dari luar tidak terlihat apapun, tetapi jantungnya sudah hancur sejak lama. Pelaku memasukkan racun ke dalam tubuh ayahku, menciptakan ilusi kematian ayahmu pada tanggal 6 Juni. Kematian tragis yang palsu itu. Meskipun aku percaya apa yang kau katakan, ayahmu terkena apa sih? Racun jahat. Tapi ini tidak membuktikan bahwa dia tidak menggelapkan aset perusahaan, kan? Ya, penjelasanmu terlalu dipaksakan. Song Tiancheng, kau bisa membohongi orang lain, tapi tidak aku. Lihat semua orang. Ciri khas telapak tangan jahat adalah, ketika satu pihak dan pihak lain beradu telapak tangan, salah satu pihak akan memasukkan energi hitam ke dalam telapak tangan pihak lainnya. Song Tiancheng, apalagi yang ingin kau katakan? Ampuni tuan muda saya, ampuni saya tahu kau bukanlah dalang sebenarnya. Siapa dalang sebenarnya? Katakan, maka aku akan mengampuni nyawamu. Tidak, tidak ada dalang sebenarnya. Tidak mau bicara? Ya. Song Tiancheng, cepat katakan. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Song Tiancheng. Dalang di baliknya sudah ditemukan. Song Tiancheng juga bunuh diri karena takut akan hukuman. Kita bisa dianggap sudah menjelaskan kepada arwah Tuan Qin segalanya. Tuan Muda Qin, hari ini berkat bantuanmu. Wang Hao. Kau berpura-pura denganku, ya. Kau dalang di balik ini semua. Jangan asal bicara. Wang Hao adalah sahabat karib keluarga Qin kita. Tidak mungkin dia akan menyakiti keluarga Qin kita. Kau tidak berhak bicara di sini. Jangan kira aku tidak tahu. Kemarin kalian menyerbu rumahku, lalu membawa pergi ibuku. Bertanya di mana kalian menyembunyikannya. Tuan Muda Qin, tadi aku pikir kau sudah sembuh. Tapi sekarang sepertinya kau masih bodoh. Kau mau bicara atau tidak? Karena itulah. Kalian semua lihat kan? Tuan Muda Qin setiap kali kambuh selalu menunjukkan kecenderungan kekerasan. Ibumu benar-benar tidak tahan lagi. Dia mengalami masalah kejiwaan. Kita pergi menyelamatkannya kali ini. Omong kosong. Bos, bos, bos. Jangan gegabah. Kita bicarakan ini nanti dengan tenang. Kalian dengarkan. Jika ibuku mengalami sedikit pun luka, akan kupastikan kalian berdua ikut menguburkannya. Tuan Qin, jangan lupa minum obatmu. Kita harus mencari ibuku. Nyonya Qin, pasti disembunyikan oleh Wang Hao dan Murong Ying. Wang Hao agak sulit ditangani. Aku sarankan kita mulai dari Murong Ying. Adik, kau dan Wang Hao sudah mendapatkan kendali atas Qin Corporation. Sudah, kita sudah mendapatkannya. Tapi Qin Yi anak itu, entah kenapa, bahkan sudah mempelajari ilmu silat tingkat tinggi. Sekarang aku sangat khawatir dia akan membalas dendam padaku. Ibu ada di mana? Adik, ini sudah kapan? Cepat katakan padanya. Aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa bicara. Kalau aku bicara, Wang Hao akan membunuhku. Qin Yi, meskipun kau membunuhku hari ini, aku tetap tidak bisa bicara. Suamiku, ampunilah aku. Kau memang murahan. Apa yang kau beri padaku? Pil pencuci otak dan pil penghancur hati. Aku salah, maafkan aku. Berikan penawarnya padaku, tapi aku hanya mendengarkan bosku. Kalau begitu, lebih baik kau hubungi bosku saja. Sayang. Berhenti, mantan sayang, aku salah. Lihatlah, karena kita pernah menjadi suami istri. Berikan penawarnya padaku, bukannya tidak bisa. Tapi kau harus memberitahuku, ibuku di mana?
Ibumu dibawa oleh Wang Hao ke Dokter Ding. Kalau begitu, tirukan suara anjing beberapa kali, baru aku akan memberikan penawarnya kepada kalian. Guk guk guk. Pil ini rasanya aneh sekali. Bau sekali. Dibuat dari kotoran. Tentu saja baunya menyengat. Sayang, aku mohon, berikan aku penawarnya yang sebenarnya. Sudahlah, kami tidak akan menggodamu lagi. Yang kalian makan tadi bukanlah racun. Dadah. Adik, jangan kejar. Qin Yi. Tuan Wang, Qin Yi sudah datang. Katakan, ibumu di mana? Siapa ibumu? Aku tahu kau anak buah Wang Hao. Cepat katakan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak mau mengaku sampai melihat peti mati. Iya, Yusi, patahkan kakinya. Dia adalah majikan. Hentikan. Datang tepat pada waktunya. Dokter Ding. Ibuku di mana? Tuan Wang sudah memberitahu. Orang yang dia bawa. Tanpa izinnya, siapapun tidak boleh membawa pergi. Jadi, kau mengabdi untuknya. Menerima uang orang lain, menyelesaikan masalah untuk orang lain. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku akan memberikan 2 kali lipat. Berbisnis itu harus mengutamakan kejujuran. Karena sudah menerima uang Tuan Wang, aku tidak akan menerima uang kalian lagi. Itu namanya jujur. Tentu saja, itu adalah etika kedokteran. Aku tawarkan 4 kali lipat. 10 kali lipat. Qin Yi. Ini tidak ada gunanya bagiku. Aku sudah lama meninggalkan nafsu duniawi. Kau pikir aku akan menggunakan kecantikanku? Hajar dia. Berhenti. Tuan Muda Qin, saya siap sedia membantu sekuat tenaga. Sekarang mau mendengarkan. Silakan Tuan Muda Qin memerintahkan. Antarkan aku menemui ibuku. Baik. Silakan ke sini. Ibu. Maaf, aku terlambat. Jangan-jangan. Ibu. Kau tidak mengenaliku lagi. Aku anakmu, Qin Yi. Anak. Aku. Tuan, kondisi tubuh Nyonya tua tidak ada masalah. Tetapi otaknya mengalami stimulasi, dan mengalami gangguan jiwa yang serius. Apakah masih bisa disembuhkan? Kemampuanku tidak cukup untuk menyembuhkan Nyonya tua. Kurasa harus menunggu sampai darah naga milikmu benar-benar terbangun. Anakku. Ibu. Kau mengenali aku, nak. Siapa ketiga wanita ini? Jangan bilang mereka kekasihmu. Ibu. Mereka adalah pembantuku. Pembantu. Salam hormat untuk Nyonya tua. Satu lebih cantik dari yang lain. Anakku, menantu perempuanku. Anakku, lihat, ini bukannya menantu perempuanmu, Xiao Ying. Memang agak mirip. Xiao Ying. Dia bahkan bisa mengenali aku. Mengirim orang sepenting ini untuk mengawasi. Bukan seperti yang kau pikirkan. Lalu bagaimana? Memberitahu selingkuhanmu, Qin Yi, aku datang untuk memberitahumu. Perusahaan mengalami masalah.
Kau pikir aku akan percaya? Terserah kau mau percaya atau tidak. Wang Hao telah menculik beberapa pemegang saham, memaksa mereka untuk menyerahkan kendali Qin Group. Apa beraninya dia? Tidak, kan? Bukankah kau membantu Wang Hao? Lalu mengapa kau memberitahu aku, suamiku? Aku tahu aku telah melakukan kesalahan sebelumnya. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Lan Ruo, antar nenek kembali. Kalian berdua, ikut aku ke perusahaan untuk mengurus Wang Hao. Ya, Tuan. Wang Yuli, Wang Yuli. Kau tidak takut mati, kau tidak takut padaku. Kau membunuh istri dan anakku. Wang Hao, meskipun kau membunuhku, aku tidak akan menyerahkan saham Qin Corporation. Berani sekali kau. Ayah, tolong aku. Anakku. Wang Hao, kau bajingan, kau mau tanda tangan atau tidak? Bunuh. Saya tanda tangan. Tunggu sebentar. Tunggu kabar dari saya. Kalian mau tanda tangan atau tidak? Mau tanda tangan atau tidak? Wang Hao. Tuan muda, Qin tahu kau akan datang. Khusus untukmu telah menyiapkan, jika sahammu itu ingin kau jual. Tanda tangani saja di situ. Tuan Qin, jangan begitu, Tuan Qin. Tuan Qin. Ada apa? Kau membelanya? Ya, Tuan Qin. Anak perempuan saya masih ada di tangannya, Tuan Qin. Wang Hao sudah membebaskannya. Mereka sudah menandatangani dokumennya. Tidak perlu kau katakan, aku tentu akan membebaskannya. Lalu bagaimana dengan sahamnya? Sahamnya akan kuberikan kembali kepada mereka. Kau pikir mereka berani menerimanya? Kalau begitu, belilah saham mereka. Apakah kau sudah membayarnya? Tentu saja sudah. Aku membeli saham-saham mereka. Itu menghabiskan beberapa ratus juta dariku. Uangnya juga sudah kubayar. Mereka juga sudah menandatanganinya. Ini adalah transaksi yang adil. Sekarang grup Qin. Keputusan ada di tangan saya. Saya mau menjualnya kepada siapapun yang saya mau. Apakah kau keberatan? Tapi, jika kau ingin membelinya kembali, tidak masalah. Baik. Saya beli. Berapa harganya? Tidak mahal. 150 miliar. Berapa harga yang mereka jual kepadamu? Kau jual padaku 150 miliar. Jangan panik. Berapa harga saham mereka yang kuberi? Tidak penting. Yang penting adalah, sahamnya ada di tanganku. Aku mau jual berapapun harganya, terserah aku. Baik. Saya tawar 100 miliar. Tidak bisa. 100 miliar terlalu murah. Tapi melihat kamu yang kasihan sekali ini. Kalau kamu tidak mampu membayarnya, tidak apa-apa, aku akan menjualnya kepada orang lain saja. Baiklah. Tunggu aku. Yuki, cepat kembali dan lindungi ibuku. Ya, Tuan. Ayo, ikut aku meminjam uang. Meminjam uang kepada siapa? Zhang Longteng dari grup Longteng. Zhang Longteng. Dia adalah preman terbesar di Haicheng. Meminjam uang darinya akan merepotkan. Iya. Aku tidak peduli lagi. Ayo pergi. Qin Yi benar-benar akan meminjam uang dariku. Ini tidak sesederhana itu, kan? Qin Yi tidak punya pilihan lain. Hati kecilmu sungguh kejam.
Sudahlah. Tuan Zhang. Ada apa? Ada seorang Tuan Qin mencari Anda. Suruh dia menunggu dulu. Benci sekali. Tuan Zhang. Sedang sibuk. Tuan Muda Qin. Pergi, pergi, pergi. Lama tak jumpa. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk saja. Silakan duduk, silakan duduk. Ada apa? Tuan Zhang. Bisakah kau meminjamkan aku 50 miliar? Hubungan ayahku dan ayahmu. Seharusnya kamu meminjam uang padaku. Aku seharusnya meminjamkan ya, tapi ini 5 miliar. Aku tahu ini bukan jumlah yang sedikit. Aku tidak akan memaksamu untuk meminjamkan padaku. Aku akan memberimu bunga. Berapa yang bisa kamu berikan? Setelah 1 bulan. Pokok dan bunganya, akan kubayar 60 miliar kepadamu. 1 bulan. 60 miliar. Bagaimana kalau kau tidak bisa membayarnya? Suruh dia membayar untukku. Sejujurnya, 60 miliar ini, saya akan menggunakannya untuk membeli kembali saham Qin dari para pemegang saham lainnya. Jika dalam sebulan aku belum bisa membayar, maka aku akan menggadaikan 51% saham Qin padamu. Baiklah, aku akan meminjamkanmu 5 miliar. Tidak kusangka Zhang Longteng itu cukup berbudi luhur. Tidak benar, Tuan. Saya rasa ada sesuatu yang tidak beres dengan masalah ini. Tidak beresnya di mana? Saya baru saja memperhatikan informasi pasar saham. Saya menemukan Zhang Longteng menjual saham Longteng Group dengan harga rendah. Saya curiga dia dan Wang Hao adalah sekutu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita tukar rumah? Mereka mengakuisisi grup Qin, maka kita akan mengakuisisi grup Longteng. Bagus sekali, kamu. Ayo. Jika Qin Yi benar-benar meminjam uang, apakah kau akan menjual kembali sahamnya kepada mereka? Aku akan jujur padamu. Qin Group sekarang ini hanya sekedar tempurung kosong. Mengapa aku harus membeli Qin Group? Karena aku ingin agar Qin Yi membelinya kembali dengan harga tinggi. Qin Yi sekarang ini tidak punya uang sebanyak itu. Dia pasti akan meminjam uang dari Zhang Longteng. Setelah dia meminjam uang dan membelinya, aku akan langsung membuat harga saham turun. Saat itu Qin Yi, dia akan benar-benar bangkrut. Benar-benar cerdas. Jangan seperti itu, tidak baik jika dilihat orang perusahaan. Jangan seperti ini, tidak baik jika dilihat orang perusahaan. Perusahaan siapa yang berani mengatakan hal itu padaku? Sekarang perusahaan ini semuanya milik keluarga Wang. Tenang saja. Coba biarkan aku mencium, harumkah kamu hari ini? Sayang, kamu harum sekali hari ini, jijik. Bicara soal Cao Cao, Cao Cao pun datang. Bukankah ini Tuan Muda Qin? Uangnya sudah kupinjam. Kalau begitu, cepatlah persiapkan kerjasama untuk Tuan Muda Qin. Baik. Hari ini aku datang untuk membeli saham, tapi yang kubeli bukanlah saham Qin Corporation. Saya membeli saham grup Longteng. Kau ingin membeli saham grup Longteng? Benar. Saya ingin membeli saham grup Longteng. Kau sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Zhang Longteng dari grup Longteng yang membeli saham itu, bukan? Bagaimana kau tahu? Tidak perlu tahu bagaimana aku mengetahuinya. Tapi Zhang Longteng mendengarkan kata-katamu. Demi mengumpulkan dana untuk mengakuisisi grup Qin, dia juga menjual sebagian saham grup Longteng miliknya dengan harga rendah. Akulah yang mengakuisisi saham grup Longteng. Bukankah kalian menginginkan grup Qin kalian? Grup Qin sudah menjadi cangkang kosong. Untuk apa aku menginginkannya? Lebih baik aku mengambil alih grup Longteng yang sedang berkembang pesat. Bukankah jauh lebih baik? Qin hanyalah cangkang kosong. Aku adalah putra sulung grup Qin. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kondisi operasional grup Qin? Wang Hao, kau sudah mati. Maksudmu apa? Sekarang aku adalah pemegang saham mayoritas di grup Longteng. Bayangkan saja, Zhang Longteng adalah kepala mafia terbesar di Haixi. Kau pikir dia akan melepaskanmu?
Tuan Muda Qin. Kumohon, jangan lakukan ini padaku. Kau tahu betapa kejamnya dia bertindak. Aku akan mati. Mati saja kau. Jangan, jangan, Tuan Muda Qin. Grup Qin adalah bisnis keluarga kalian. Meskipun kau bisa setuju, tapi kepala keluarga kalian juga tidak akan setuju. Benar, kan? Baiklah, baiklah, baiklah. Hubungi Zhang Longteng. Kakak, kau harus menepati janjimu ya. Kalau begitu, aku akan menelepon sekarang. Zhang Longteng, kau bajingan. Kak Teng Teng. Kau menghina aku. Tuan Qin. Kali ini aku menyerah. Tapi demi muka kedua ayah kita, jangan bertindak terlalu kejam. Kau sudah menyerah. Maka aku juga tidak bisa membinasakanmu. Baru begini baru benar. Begini saja, kau kembalikan saham Qin Group kepadaku. Lalu aku kembalikan kepadamu 20% saham Longteng Group. Kurasa itu bisa diterima. Tuan Muda Qin. Kau agak terlalu serakah. Kau begitu saja menipu, mendapatkan saham Longteng Groupku secara cuma-cuma, sebanyak 30%. Dan juga mengambil alih semua saham Qin Group. Kau tidak adil padaku. Apa kau punya pilihan? Kau harus melakukan ini. Hanya bisa seperti ini. Baik. Kerjasama yang menyenangkan, Tuan Zhang. Tuan Qin. Aku salut. Sampai jumpa. Tuan Zhang. Ada satu rahasia lagi yang lupa kukatakan padamu. Chip yang dikembangkan Qin Group menunjukkan kemajuan yang pesat. Sekarang Qin Group lebih berharga daripada sebelumnya. Bagus sekali. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kakak. Aku juga baru tahu. Selamat ya. Bagaimana? Aku dan Wang Hao berakting duet dengan bagus, kan? Kakak. Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Kau ini aktor yang hebat juga ya, Wang Hao. Akan kubunuh kau. Kau boleh membunuhnya. Tapi jangan di perusahaan saya, berantakan kalau sampai berlumuran darah. Nanti aku akan berurusan denganmu, bukan, Kak. Aku benar-benar tidak tahu tentang dia. Tuan Qin, kau ingin membunuhku ya? Tuan Zhang. Tuan. Anda menggunakan taktik memecah belah ini dengan sangat baik. Kali ini, Zhang Longteng pasti akan membunuh Wang Hao. Benar, chip baru yang dikembangkan grup Qin. Apakah benar-benar mencapai kemajuan yang pesat? Ya, proyek ini selalu saya yang bertanggung jawab. Khawatir Wang Hao akan mengambil hasilnya untuk dirinya sendiri. Maka saya selalu menjaga kerahasiaannya secara ketat. Hanya memberitahu Tuan Qin saja. Bagus sekali, Tuan Qin kita. Wan Ning juga sangat mengagumimu. Semua berkat pengajaranmu. Tuan Zhang. Tuan Zhang, Tuan Zhang, Tuan Zhang. Aku benar-benar tidak sengaja menjebakmu. Aku mengerti gaya kerjamu. Menjebakmu, hidupku akan lebih buruk dari mati. Bagaimana aku berani? Lalu beritahuku. Mengapa Qin Yi tahu? Semua detail kita, aku juga tidak tahu. Murong Ying. Pasti Murong Ying yang mengkhianati kita. Murong Ying. Wang Hao. Kau berani mengkhianatiku. Aku tidak. Apakah kau salah paham denganku? Kau ulangi lagi. Awalnya kau memberitahu Qin Yi tentang keberadaan Nenek Qin. Lalu kau membocorkan informasi tentangku kepadanya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kau benar-benar salah paham denganku.
Kau salah paham padaku. Apakah sekarang kau melihat Qin Yi? Sangat hebat. Aku ingin kembali ke sisinya. Bukan, dengarkan aku. Aku mendengarkanmu. Lepaskan aku. Kalian berdua bengong ngapain? Cepat kejar. Bu, kita makan yuk. Sebentar lagi, Qin Yi, istrimu belum pulang untuk makan malam. Cepat, telepon dia, suruh dia pulang makan malam. Masih bengong ngapain? Telepon dia. Murong Ying. Lari. Terus lari. Aku salah. Aku tidak akan lari lagi. Aku salah. Aku tidak akan lari lagi. Qin Yi. Kau memang ingin kembali ke sisinya, kan? Bukan seperti yang kau pikirkan. Baiklah, kalau begitu aku ingin mendengarnya. Apa sebenarnya yang ingin Qin Yi katakan padamu? Angkat. Bu, lihat, tidak ada yang mengangkat teleponnya, Bu. Sedang sibuk, terhubung. Halo, sayang, pulanglah. Makan malam, ibu dan aku menunggumu. Rong Ying. Kau benar-benar mengkhianatiku. Ada apa? Istrimu kenapa? Apakah terjadi sesuatu? Ibu tidak apa-apa. Ayo kita makan. Makan apa? Makan. Dia pasti mengalami masalah. Cepatlah selamatkan dia. Baik. Aku akan menyelamatkannya. Wang Hao, apa yang akan kau lakukan? Mengapa kau mengkhianatiku? Aku tidak mengatakan kau tidak. Membiarkanmu mengkhianatiku. Tolong. Berhenti. Qin Yi, cepatlah selamatkan aku. Qin Yi. Kau benar-benar terhadap wanita ini. Kau begitu mencintainya. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kau masih juga menyelamatkannya. Jangan salah paham. Dia hanya sepatu usang yang kubuang saja. Lalu kau datang untuk apa? Meskipun dia sepatu usang yang kubuang. Tapi bukan urusanmu. Orang lain juga tidak bisa merebutnya. Telapak tangan jahat. Wang Hao, kau memang pandai menggunakan telapak tangan jahat. Ternyata pembunuh ayahku adalah kau. Qin Yi. Jika kau ingin membawa pergi Murong Ying, silakan bawa saja. Aku mohon padamu. Jangan bunuh aku. Wang Hao. Jadi kau benar-benar bisa menggunakan telapak tangan hitam. Kau yang membunuh ayahku, bukan aku, itu Song. Song Tiancheng yang membunuh ayahmu. Aku sudah mencoba kekuatan telapak tangan Song Tiancheng. Dia sama sekali tidak cukup kuat untuk membunuh ayahku. Sebelumnya, Murong Ying mengatakan padaku bahwa kau yang membunuh ayahku. Aku masih tidak percaya. Sekarang sepertinya sudah dipastikan. Qin Yi, kumohon jangan bunuh aku. Suamiku, aku tahu kau akan menyelamatkanku. Sayang, aku tahu aku salah. Maafkan aku, ya. Kau benar-benar mengira aku menginginkanmu, wanita murahan. Jangan mimpi. Lalu kenapa kau menyelamatkanku? Karena kau yang harus merawat ibuku. Lalu, sayang, nanti aku akan pulang dan merawat ibu dengan baik. Beliau ibuku, bukan ibumu. Jika kau membuat kesalahan lagi, aku akan membunuhmu.
Nenek, bagaimana kalau nenek makan dulu saja? Menantu perempuanku telah ditangkap. Bagaimana aku bisa makan? Nenek, kamu juga tidak boleh sampai kelaparan. Pergi kau. Kalau begitu, biarkan aku membujuk nyonya tua. Siapa kamu? Aku adalah tuan kalian. Tuan kami adalah Qin Yi. Qin Yi si orang tidak berguna itu. Dia sama sekali tidak pantas menjadi keturunan keluarga Tianlong, juga tidak pantas memiliki pembantu yang secantik, selucu, dan seloyal kalian. Jadi, lebih baik kalian ikut denganku saja. Kau berani menghina majikanku. Aku akan melawanmu. Secepat ini ingin memelukku. Wangi sekali. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan sakiti nyonya tua. Berhenti. Tuan. Dengan kemampuanmu yang sedikit itu, kurasa kau bahkan tidak bisa mengalahkan keturunan naga jahat, kan? Masih ingin bertarung denganku di Kongres Naga Langit. Keturunan naga jahat macam apa kau ini? Kongres Naga Langit apa? Kau tidak tahu. Nenek moyangmu tidak memberitahumu. Nenek moyang. Kau juga keturunan keluarga Naga Langit. Benar, aku memang keturunan Naga Langit. Qin Xiang. Qin Xiang, ya. Jika kau keturunan Tianlong, mengapa kau ingin membunuhku? Karena kita adalah musuh bebuyutan sejak lahir. Tapi tenang saja, aku akan mengikuti aturan. Sebelum Kongres Tianlong dimulai, aku tidak akan membunuhmu. Jelaskan dengan jelas. Nanti akan kukatakan padamu, Tuan Qin Yi. Waktu yang kuberikan padamu tidak banyak lagi. Klan Darah Naga, tidak semudah itu untuk membangkitkannya. Semoga kau bisa hidup sampai hari perhelatan Tianlong. Dan hari kita bertarung sampai mati. Nenek, sekarang bisa makan ya? Xiao Ying, makanlah. Baiklah, Bu. Siapa yang menyuruh kalian naik ke meja makan? Tidak tahu diri sendiri. Berani-beraninya makan di meja ini. Maafkan kami, Nyonya Tua, kami tidak tahu aturan. Xiao Ying dan yang lainnya adalah pembantu baru. Mereka belum mengerti aturan, jangan salahkan mereka. Bu, tidak apa-apa. Mereka belum mengerti tata krama, nanti akan saya ajarkan tata krama pada mereka dengan baik. Kalau begitu, jangan sampai nanti. Xiao Ying, hari ini juga kita akan memberikan mereka aturan yang tegas. Mereka adalah pembantuku, tidak perlu dilatih lagi. Kau dan Xiao Ying adalah suami istri. Apapun milikmu, miliknya. Biar Xiao Ying saja yang memberikan mereka aturan yang tegas. Baik. Hari ini aku akan memberikan kalian bertiga aturan yang ketat. Untuk selanjutnya, saat kita sekeluarga makan, kalian bertiga tidak boleh naik ke meja makan. Lalu di mana kami makan? Di mana makan? Lihat apa, tidak mengerti perkataanku. Berlututlah di depanku. Kau ini siapa? Berani sekali memukulku. Pembantu rumah di keluarga kita membunuh majikannya. Pembantu seperti itu tidak bisa dibiarkan. Cepat usir dia. Baik, baik, Ibu, saya mengerti. Yuki. Tidak dengar ya, cepat pergi. Dia adalah majikan kita. Kalian juga tidak ingin terus tinggal di keluarga Qin, kan? Cepat pergi. Begitulah seharusnya. Pelayan harus berada di tempat seharusnya seorang pelayan berada. Tuan Zhang. Jangan, Tuan Zhang, jangan bunuh saya. Jangan bunuh aku, kumohon. Jangan bunuh aku.
Kak Teng, kau telah menyelamatkanku. Wang Hao. Mulai sekarang, jadilah anjingku yang penurut. Akan ada manfaatnya untukmu. Baik, 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 baiklah, saya anjing Anda. Tapi saya tidak mengerti. Dengan kemampuan Tuan, Tuan bisa langsung mencari Qin Yi. Qin Yi memiliki pelindung jiwa naga di tubuhnya. Sama sekali tidak akan melukai dia. Jadi saya butuh seorang penolong. Kalau tidak, kau kira, mengapa aku menyelamatkanmu? Kalau begitu, apa yang bisa kulakukan untukmu? Saat ini, seharusnya sudah sampai di keluarga Qin. Ya, benar. Sudah sampai. Suami, kau pasti lelah berlatih. Ya. Aku akan memijit kakimu. Menyingkirlah. Suamiku. Aku tahu aku salah. Jangan marah lagi. Bukankah kau sangat suka membuat aturan untuk orang lain? Sekarang aku juga akan membuat aturan untukmu. Saat ibu tirimu ada, kau adalah istriku. Saat ibu tirimu tidak ada, posisimu sama seperti anjing di rumah ini. Mengerti? Dan lagi, ketiga pembantuku juga majikanmu. Jika kau berani menyusahkan mereka lagi, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Pergi. Suamiku, kalau begitu aku pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Tuan, latihan Anda pasti sudah melelahkan. Saya sudah menyiapkan 2 hidangan lezat untuk Tuan. Taruh saja dulu, nanti setelah latihan aku makan. Tidak boleh, nanti akan dingin semua. Bagaimana kalau saya yang menyuapi Anda? Zhang Lanruo, jika kau tidak merawat Nyonya Tua dengan baik, lalu kau datang lagi untuk menggoda Tuan. Zhang Lanruo, jika kau tidak merawat Nyonya Tua dengan baik, mengapa kau datang lagi untuk menggoda Tuan? Siapa yang menggoda Tuan? Kau tidak membantu Tuan menghasilkan uang dengan baik, lalu datang untuk mengganggu latihan Tuan. Ada apa? Aku hanya takut ada yang mengganggu Tuan dalam berlatih. Kau juga lihat betapa kuatnya Qin Xiang itu. Tuan tidak akan pernah berlatih keras lagi. Bagaimana bisa mengalahkannya? Apalagi untuk mengobati Nyonya Tua. Tuan juga harus berlatih keras. Apakah kau sudah mendapatkan Dragon Orb? Tidak bisa. Qin Yi sama sekali tidak mengizinkanku mendekat. Apa kau tidak bisa memikirkan cara yang baik? Aku akan memikirkan caranya. Jangan berisik. Cepat keluar kalian. Jangan ganggu Tuan. Tuan, aku juga bisa ilmu dalam negeri. Bagaimana kalau kita berlatih bersama? Mungkin saja bisa menambah sedikit kemajuan. Dengan kemampuanmu itu, kau pun pantas untuk berlatih bersama tuanku. Demi tuanku, aku rela mati pun. Kalian bangun, biarkan aku duduk. Aku juga ingin duduk. Mau kemana? Aku membuat mama marah. Aku ingin kembali ke rumah orang tuaku untuk bersembunyi selama 2 hari. Apakah karena ini? Atau karena kamu mencuri barangku? Tuan, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku mencuri barangmu? Pil penguat yang Zhang Lanruo berikan padaku. Kemana saja? Aku benar-benar tidak. Pil ajaib. Tuan, bukankah kau tidak apa-apa? Kenapa harus makan pil ajaib? Aku berlatih di siang hari dan juga harus berlatih di malam hari. Tubuhku tidak kuat. Katakan, apakah kamu yang mencuri pil ajaibku? Aku benar-benar tidak, Tuan, tidak. Kalau begitu, izinkan aku menggeledahmu. Tuan, jika Tuan tidak percaya, maka silakan geledah aku sesukamu. Sedang apa? Tuan, ayo geledah saja.
Tuan. Apakah Tuan masih menyimpan perasaan untukku? Kalau begitu, mari kita kembali ke kamar, dan mencari dengan saksama, ya. Tuan. Tampaknya Tuan dan mantan istri Tuan telah kembali bersama. Tampaknya Tuan sudah tidak membutuhkan kami lagi. Saudari-saudari, ayo kita pergi saja. Benar, lihat saja. Kita kembali saja melayani nenek moyang kita. Jangan salah paham ya, bagaimana mungkin aku kembali bersama dia? Kalian berdua bahkan sudah berpelukan. Masih saja bilang tidak. Pil ajaibku hilang. Aku sedang menggeledah tubuhnya. Memang harus digeledah dengan teliti. Tuan, izinkan kami membantu menggeledahnya. Tidak perlu, tidak perlu. Aku sudah menggeledah,nya. Suami. Tolong geledah lagi dengan teliti. Pergi. Kalau begitu, kita cari lagi lain waktu. Lalu, bagaimana dengan naga jiwa? Wang Hao, aku masuk ke sarang harimau, sangat berbahaya. Kau sama sekali tidak mengkhawatirkanku. Yang kau pikirkan hanya naga jiwa. Jangan banyak bicara, cepat keluarkan naga jiwa itu. Jangan mengacak-acaknya. Kalau kutaruh di saku, tadi pasti sudah diambil Qin Yi. Lalu kamu sembunyikan di mana? Kutampatkan di tempat rahasia. Tempat rahasia. Tempat rahasia apa sih? Biar aku yang cari. Carilah dengan benar. Jangan bercanda. Kuberikan padamu, tidak apa-apa. Ini adalah tulang naga. Tapi kau bukan keturunan naga langit, menerimanya pun tak berguna. Siapa bilang tidak berguna? Siapa dia? Dia adalah Qin Xiang, keturunan keluarga Tianlong. Kita harus segera pergi. Jangan takut, aku datang untuk membantumu. Kitab rahasia ini adalah metode yang digunakan manusia biasa untuk berlatih ilmu dalam menggunakan kekuatan naga. Hanya dengan ini, kau bisa berhasil menggunakan kekuatan naga. Tapi kenapa kau membantuku? Aku membantumu dengan syarat. Aku ingin mengalahkan Qin Yi, tapi ada aturan yang melarangku untuk mengalahkannya dalam waktu dekat. Jadi syaratku adalah, setelah latihan berhasil, kau harus membantuku membunuh Qin Yi. Baik. Aku bisa menyetujuinya. Bagus sekali. Apakah ini mungkin sebuah konspirasi? Meskipun konspirasi, aku tetap akan mencobanya. Karena aku tidak ingin selamanya di Qin Yi dan Zhang Longteng ada di bawah kakiku. Wang Hao. Selamat, kau telah menyempurnakan telapak tangan hitam menjadi telapak naga hitam. Hal ini, sayangku. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jangan terburu-buru. Kalau begitu, kita minum bersama. Wang Hao. Senang sekali ya, Zhang Longteng. Kau datang untuk apa? Di mana Dragon Bone-nya? Benda yang sudah sampai di tanganku. Kau masih ingin mengambilnya. Sejujurnya ku katakan padamu, aku sudah memberikan Black Heart Palm. Aku berhasil meningkatkannya ke cakar naga hitam. Sekarang kau bukan tandinganku. Sepertinya kau yang mencari kematian. Kalau begitu, coba saja. Tidak mungkin.
Jangan-jangan wanita itu menipuku. Bukan Qin Xiang yang menipumu. Wanitamu yang menipumu. Minuman tadi beracun. Kau. Kenapa kau mengkhianatiku? Karena kakak perempuannya. Tuan Zhang sudah berjanji padaku, setelah menguasai keluarga Qin, akan memberikan keluarga kita 20% saham Qin Group. Dia jauh lebih murah hati darimu. Kau ini perempuan murahan. Aku akan membunuhmu. Aku bisa membiarkanmu hidup. Bisa juga membunuhmu. Serahkan tulang naga itu. Tuan, Zhang Longteng membawa Murong Dongyang untuk menemui Wang Hao. Tepat seperti yang kuinginkan. Hanya aku yang tahu di mana keberadaan Dragon Orb. Jika kau membunuhku, kau tak akan pernah bisa menemukan Dragon Orb seumur hidupmu. Wang Hao. Siapa bilang Tuan Zhang menginginkan Dragon Soul? Hanya bisa meminta darimu. Dragon Soul ada di perut Wang Hao. Tuan Zhang, belah perutmu. Tuan Zhang, saya mohon jangan. Saya akan menjadi anjingmu. Jangan bunuh saya. Perampokan. Wang Yuli. Bukankah sudah kukatakan padamu, urusan perusahaan grup Qin, kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Tuan Muda Qin mengalami masalah besar kali ini. Zhang Longteng menyandera staf teknis perusahaan, dan mengambil hasil riset kita, data tentang chip baru. Dia juga mengancam, ingin kau sendiri yang menyerahkan grup Qin ke tangannya. Tuan Zhang, ada orang datang. Bukankah itu? Secepat ini sudah bersama Tuan Zhang. Pohon besar, banyak yang berteduh di bawahnya ya. Qin Yi, aku menyarankan kau menurut saja. Segera serahkan Qin Group kepada Tuan Zhang. Dengan begitu Tuan Zhang akan senang. Mungkin kau bisa mendapat pekerjaan sebagai satpam. Benar kan, Tuan Zhang? Siapa yang mau jadi satpam? Tuan Qin. Tuan Qin pasti tidak cocok. Tuan Zhang, kau menyandera teknisi perusahaan kami, dan mencuri chip milikku. Ini bukan tindakan yang terpuji, bukan? Apakah aku pernah bilang aku orang yang terpuji? Aku tidak hanya mencuri data milikmu, tapi juga mencuri naga jiwa milikmu. Apa? Kau bukan keturunan naga langit. Untuk apa kau mencuri inti nagaku? Memang, aku bukan keturunan naga langit, tapi aku keturunan naga jahat. Keturunan naga jahat. Dua inti naga ini. Satu baik, satu jahat, satu yin, satu yang. Tepat sekali untuk meningkatkan keahlianku. Tapi kau berbeda. Kau kehilangan Dragon Soul. Keagungan darah naga surgamu tidak bisa terbangun. Kau selamanya tidak akan bisa mengalahkanku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu karena terlalu kejam padaku. Tuan Qin. Aku memberimu satu kesempatan. Serahkan Qin Corporation kepadamu. Aku datang hari ini untuk memberimu jalan keluar. Aku suka sekali sifatmu yang keras kepala itu. Kau benar-benar mengira, kau bisa mencuri Dragon Soul milikku. Ku bilang padamu. Milikmu itu palsu. Milikku inilah yang asli. Di sini jelas ada energi vital. Ambil saja tulang naga palsu ini. Untuk sedikit bermain-main dengan kalian. Di sini. Semuanya adalah energi sampah yang kujabarkan. Itu tidak hanya bisa menyerap jurus dalammu. Tapi juga bau. Trik yang bagus. Semua karena kamu terlalu serakah, mencari masalah sendiri. Zhang Longteng, ku bilang padamu,
Kembalikan semua barangku yang telah kamu curi. Mungkin aku bisa mengampunimu. Kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku. Bagaimana kalau kita coba? Tuan Zhang, apa kau tidak apa-apa? Tuan hebat sekali. Kau luar biasa. Zhang Longteng, hari ini aku akan menghancurkan ilmu bela dirimu. Asalkan kau serahkan Longteng Group kepadaku. Aku akan melepaskanmu. Kontraknya sudah siap. Aku akan datang besok untuk menandatanganinya. Apa kabar, Tuan Zhang? Zhang Longteng. Kau juga keturunan naga jahat. Bagaimana bisa kau begitu mudah mengakuinya? Qin Xiang. Terima kasih atas penyelamatan nyawaku, Tuan Zhang Longteng. Luka yang kau derita hari ini. Aku bukannya menyelamatkanmu secara cuma-cuma. Orang hebat, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Wang Hao bocah itu dibunuh olehmu. Maka tugasnya secara alami akan kau selesaikan. Aku ingin kau membunuh Qin Yi. Apakah menurutmu dengan keadaanku sekarang, masih bisa mengalahkannya? Jika kau mengaktifkan pengorbanan darah naga jahat, kau bisa mengalahkannya. Ritual darah naga jahat. Aku tidak mungkin memulai ritual darah naga jahat. Aku akan mendapat kutukan langit. Jika kau tidak mengaktifkan ritual darah naga jahat, sekarang juga akan kubuat kau hidup sengsara. Selama kau mengaktifkan ritual darah naga jahat, kau bisa menggunakan darah Qin Yi untuk menghilangkan kutukan. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Kau yang tidak punya pilihan. Tuan Zhang, apa itu ritual pengorbanan darah naga jahat? Tolong. Qin Yi, kau tampak nyaman sekali ya. Zhang Longteng. Memulihkan diri dengan cepat sekali, Tuan Muda Qin. Serahkan Qin Corporation kepadaku. Terlihatnya, terakhir kali, aku belum berhasil membuatmu tunduk, ya. Tuan. Bagaimana? Sangat hebat, ini adalah pengorbanan darah naga jahatku. Apakah sangat sakit? Jangan sakiti tuanku. Sampah. Aku akan bertarung denganmu. Ikuti aku mulai sekarang. Jauh lebih baik daripada mengikuti orang bodoh itu. Menyingkirlah. Pelacur. Qin Yi. Kau tidak pantas menyandang darah naga. Darahmu seharusnya untukku. Jangan, diam.
Tuan. Tuan, kau baik-baik saja, Tuan. Zhang Longteng, aku harus berterima kasih padamu. Tadi kau menghisap darahku dan hampir membunuhku. Tapi itu sepenuhnya membangkitkan darah naga suciku. Tidak mungkin. Sekarang aku lebih kuat. Bagaimana aku bisa kalah? Tuan, Tuan, selamat Tuan. Keturunan darah nagamu akhirnya terbangun. Tuan, dia memukulku. Dia memukul lenganku. Hidung kecil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, ayo, ayo pulang. Aku akan mengobati kalian. Ayo, ayo, ayo. Ibu. Bagaimana? Sudah ingat? Nak, aku sudah ingat. Jangan bersedih, Bu. Semuanya sudah berlalu. Ya, semuanya sudah berlalu. Ayah, akhirnya aku sudah membalaskan dendam untukmu. Qin Yi. Akhirnya kau mewarisi darah naga langit. Kau pantas menjadi lawanku. Kita semua keturunan keluarga naga langit. Kenapa kau selalu menyulitkanku? Pewaris pemimpin keluarga naga langit. Calon pewarisnya. Setiap kali ada dua orang. Kedua calon pewaris itu. Ini adalah duel di Kongres Naga Langit. Orang yang bertahan hidup akan mewarisi keluarga naga langit. Qin Yi. Sampai jumpa di Kongres Naga Langit kita.